Halo semuanya, berjumpa lagi di video pembelajaran IPA di channel YouTube SMP Edu. Pada video kali ini kita akan kembali membahas materi IPA kelas 9 yaitu tentang bioteknologi. Nah, sebelum menonton video ini ataupun sebelum kalian belajar, jangan lupa ya untuk dukung channel ini dengan klik like dan juga subscribe dan juga tinggalkan komentarnya. Dan juga selamat untuk mengikuti pembelajaran di video ini ya. Semoga video ini bermanfaat untuk kamu. Terima kasih dan salam sehat selalu. Oke, baik, langsung saja ya. Pertama-tama kalian harus paham terlebih dahulu apa itu pengertian dari bioteknologi ya. Bioteknologi ini merupakan salah satu cabang ilmu yang mempelajari tentang pemanfaatan makhluk hidup maupun produk dari makhluk hidup itu sendiri dalam proses produksi untuk menghasilkan barang dan jasa. Itu dia ya, pemanfaatan dari makhluk hidup. Makhluk hidupnya itu seperti bakteri, fungi, virus dan lain-lain. Oke, nah kemudian produk dari makhluk hidup itu bisa berupa enzim maupun alkohol dan ada produk yang lain tergantung dari makhluk hidupnya sendiri. Oke, nah bioteknologi ini digunakan untuk memanfaatkan organisme ataupun bahan yang diperoleh dari organisme agar menghasilkan produk. Yang pastinya produk itu akan bermanfaat bagi siapa? Bagi kepentingan manusia. Selain daripada itu, kalian juga harus tahu bahwa bioteknologi ini bukan satu cabang ilmu saja, tetapi bioteknologi ini juga merupakan gabungan dari beberapa ilmu, di mana ilmu yang termasuk ke dalam bioteknologi itu adalah biokimia, mikrobiologi, mikologi, fisiologi, genetika, biologi molekuler, dan juga kimia. Nah, itulah dia ilmu yang termasuk ke dalam bioteknologi. Sekarang kita akan bahas tentang bioteknologi pertanian ya. Nah, bioteknologi pertanian ini terdiri atas beberapa bagian. Kita akan bahas satu persatu ya. Apa sih itu yang dimaksud dengan bagian dari bioteknologi pertanian? Adapun cara-cara untuk meningkatkan produksi pangan melalui bioteknologi pertanian yaitu dilakukan dengan menggunakan yang namanya kultur jaringan. Nah, apa itu kultur jaringan? Kultur jaringan ini yaitu membudidayakan ya. Nah, membudidayakan apa? Itu adalah sekelompok sel ya yang mempunyai bentuk dan fungsi yang sama. Oke, jadi bisa dipisah ya. Kultur itu membudayakan, sedangkan jaringan itu sekelompok sel yang mempunyai bentuk dan fungsi yang sama. Nah, jadi dengan demikian, kultur jaringan ataupun tissue culture itu biasanya disebut sebagai membudidayakan suatu jaringan makhluk hidup menjadi individu baru yang mempunyai sifat yang sama seperti induknya. Ingat ya, kuncinya seperti itu. Sifatnya sama dengan sifat induknya. Itulah dia pengertian dari kultur jaringan. Nah, bagaimana teknik dari kultur jaringan itu? Nah, sebenarnya teknik kultur jaringan itu sangat sederhana ya, yaitu melalui yang namanya explant. Yang A, ini adalah explant. Apa itu explant? Yaitu ada satu sel ataupun irisan jaringan tanaman itulah yang disebut sebagai explant. Nah, jadi explant itu secara aseptik itu dibersihkan, kemudian diletakkan dan dipelihara dalam medium padat ataupun cair yang telah berisi nutrisi. Jadi nanti nutrisi itu dapat berupa larutan yang mengandung unsur-unsur, bisa juga mengandung asam amino, kemudian bisa juga mengandung gula, vitamin, dan juga hormon. Oke, nah jadi dengan pemberian nutrisi, sebagian dari sel pada permukaan irisan tersebut akan membentuk gumpalan sel yang disebut dengan kalus ataupun bagian B ini ya. Nah, kemudian kalus ini dapat dipisah-pisahkan, kemudian nanti akan dipindahkan dalam suatu medium sehingga tumbuh membentuk tanaman kecil yang berakar. Nih bagian C ya. Tanaman kecil yang berakar, berbatang, dan berdaun. Itulah yang disebut dengan plantlet. Kemudian plantlet ini akan diaklimatisasi
di rumah kaca. Nah, jadi dengan teknik kultur jaringan ini hanya satu irisan itu saja, tanaman dapat menghasilkan plantlet dalam jumlah besar. Nih, seperti pada gambar yang Nah, itulah dia cara ataupun teknik dari kultur jaringan yang sederhana. Yang kedua adalah dengan insektisida dari bakteri. Nah, kita tahu ya bahwa beberapa bakteri itu kan menghasilkan zat yang bisa mematikan bagi serangga. Nah, sehingga bakteri itu yang menghasilkan zat itu dimanfaatkan sebagai insektisida. Nah, biasanya bakteri yang digunakan untuk insektisida itu adalah Bacillus thuringiensis, di mana bakteri ini menghasilkan racun yang disebut sebagai protein kristal insektisida. Oke, nah jadi racun pada bakteri ini dapat menyerang saluran pencernaan hama sehingga nanti hama tersebut akan berhenti makan, dan juga kalau berhenti makan maka akhirnya akan mati. Seperti itu dia insektisida dari bakteri. Selanjutnya adalah pembastaran ataupun dengan persilangan. Apa itu pembastaran? Pembastaran ini sama dengan persilangan ya, yaitu perkawinan antara dua individu tanaman yang berbeda varietas tetapi masih dalam satu spesies. Gitu ya. Jadi pembastaran ini merupakan cara yang sederhana, murah, dan paling mudah untuk menghasilkan tanaman pangan varietas unggul. Nah, itu dia ya. Jadi para ahli pemulihan tanaman itu di Indonesia ini telah banyak nih berhasil menciptakan dari tanaman varietas unggul ini ya, yaitu dengan menggunakan cara ini, pembastaran ataupun persilangan. Nah, di mana contoh tanaman dengan varietas unggul yang sering dikenal dalam kehidupan sehari-hari ada disebut padi IR8, IR20, PB8, HIPA10, Inpari 33. Nah, bagi kalian yang mau tentang jenis-jenis padi ini, kalian bisa baca ya. Bisa juga dilihat ataupun ditanya pada para petani atau orang tua yang sedang bertani. Oke, selanjutnya adalah pemanfaatan teknologi nuklir. Nah, sudah pasti tahu ya nuklir. Nah, sekarang ini tuh kan reaksi nuklir itu ya telah banyak digunakan untuk tujuan damai, bukan tujuan militer ya. Nah, misalnya nih dalam bidang pertanian terutama itu biasa digunakan untuk meningkatkan produksi pangan. Ya, di mana pemanfaatan teknologi nuklir ini untuk meningkatkan produksi pangan itu diantaranya adalah sebagai berikut. Mutasi tanaman untuk mendapatkan varietas unggul. Bisa juga dengan pemberantasan hama tanaman. Pemanfaatan teknologi nuklir juga dengan pengawetan makanan dan mengetahui masa pemupukan yang paling baik. Nah, selanjutnya adalah dengan pengolahan lahan pertanian. Ya, pengolahan lahan pertanian itu dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu ekstensifikasi dan intensifikasi. Bedanya apa? Kalau ekstensifikasi yaitu usaha untuk memperluas lahan pertanian. Nah, sedangkan intensifikasi merupakan usaha untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil pertanian pada lahan terbatas. Nah, itu dia bedanya ya. Jadi intensifikasi ini dilaksanakan dengan menerapkan panca usaha tani. Sudah pernah dengar belum panca usaha tani? Nah, apa saja sih yang termasuk ke dalam panca usaha tani itu? Yaitu ini, ada pengolahan tanah. Tanahnya diolah dulu. Kemudian penggunaan bibit unggul. Setelah itu melakukan pemupukan, dilakukan pengairan yang baik, dan juga pemberantasan hama, gulma, dan penyakit tanaman. Itulah dia bagian ataupun yang termasuk panca usaha tani. Selanjutnya adalah teknologi hidroponik. Nah, berbicara tentang hidroponik, pasti kalian gak asing lagi ya mendengar kata ini, di mana hidroponik itu kan hidro itu kan artinya air, dan ponik itu berasal dari kata ponos yang artinya mengerjakan. Jadi hidroponik ini adalah metode bercocok tanam tanpa tanah tetapi dengan menggunakan media air, bisa juga media kerikil, media pasir, sabut kelapa, zat silikat, maupun banyak
media-media yang lain yang bisa digunakan ya. Nah, jadi keberhasilan suatu hidroponik itu bergantung pada kebersihan wadah, medianya, kemudian tanaman yang digunakan. Nah, apa keuntungannya menggunakan teknik ataupun teknologi hidroponik ini? Keuntungannya adalah hasil tanaman itu akan berkualitas tinggi, bebas hama. Kemudian penanaman tidak harus mengikuti musim tanam, tidak memerlukan tanah yang luas, serta penggunaan air dan pupuk menjadi lebih hemat. Nah, itulah dia manfaat ataupun keuntungan dari teknologi hidroponik. Oke, selanjutnya adalah dengan menggunakan rekayasa genetika. Oke, berbicara kata rekayasa, udah tahu pasti ya, rekayasa gitu ya. Nah, rekayasa genetika ini pengertiannya adalah suatu usaha untuk memanipulasi sifat gen makhluk hidup. Jadi sini memanfaatkan makhluk hidup ya. Untuk apa dimanipulasi? Untuk menghasilkan makhluk hidup yang memiliki sifat yang diinginkan. Jadi sifatnya itu sesuai dengan yang diinginkan. Mau kamu sifatnya apa gitu ya. Nah, jadi rekayasa genetika ini dilakukan bisa dengan menambah, mengurangi, maupun menggabungkan dua materi genetik. Yang berasal dari mana? Dari dua organisme yang berbeda. Hasil penggabungan dari dua materi genetik ini itulah yang disebut dengan DNA rekombinan. Sehingga organisme hasil dari rekayasa genetika disebut sebagai organisme transgenik.